Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala ayda sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warithallahu ilma ma lam ya'lam. Wa qala innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhul karim. Pertama-tama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhuna syekhuna anang guru Ki Haji Muhammad Sibili Sahabuddin hafizahullah, Rektor Universitas Al-Asy'ariyah Mandar, Dr. Hajah Khuduriyah Syahabuddin. Semoga senantiasa Allah memberkati beliau serta keluarga beliau semua, fi hifzihi wa kanafihi wa inayatihi, zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah. Para wakil rektor dan seluruh jajaran Sivitas Akademika Yunasman, Jamaah Tarekat Qadiriyah, mahasiswa-mahasiswi, hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Al-Faqir dapat hadir di Mandar, mendapat kehormatan untuk bersilaturahmi, berziarah kepada keluarga besar Syekh Sahabuddin rahmatullahi alaih, dan juga kepada muslimin muslimat Mandar. Alhamdulillah Allah berikan izin, kesehatan, kekuatan. Semoga pertemuan ini pertemuan mahabbah, pertemuan ukhuwah yang kesan dari pertemuan ini insyaallah juga dapat menjadikan sebuah pertemuan di akhirat, di surga nanti insyaallah. Karena kedatangan seorang di dalam ukhuwah Islamiyah tanpa ada kepentingan apapun, ya, melainkan mahabbah. Wa ana uhibbukum fillah adalah satu pertemuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat, judul yang akan kita bicarakan yaitu tentang Nur Muhammad. Dalam bahasa Arabnya disebut An-Nurul Muhammadi, dan kita menyebutnya Nur Muhammad. Dalam judul di kertas ini Nur Muhammad dalam perdebatan ulama Melayu. Makalah ini sebelum Covid pernah saya sampaikan atas permintaan atau undangan Universitas
kebangsaan Melayu kalau tidak salah, UKM ya, di Bangi, Selangor, Malaysia. Di sana ada, di bawah universitas ada Akademi Tamadun Melayu, sebuah fakultas yang khusus membahas tentang masalah tamadun Melayu. Pimpinannya meminta Al-Faqir untuk menyampaikan tajuk atau judul Nur Muhammad. Ketika diminta untuk memberikan daurah ringkas ya, kepada mahasiswa Unasman, saya tidak berpikir lagi ya, kemudian saya berikan makalah ini. Semoga bermanfaat. Nur Muhammad adalah istilah yang baru masyhur setelah abad ketiga Hijriah. Dan akhirnya Nur Muhammad ini menjadi pembahasan yang paling penting, khususnya tentang peranannya sebagai titik kosmologi kauniyah. Dan Nur Muhammad ini bukanlah hasil kajian dari para aulia, tetapi dia sebuah anugerah untuk memahami markaz al-kauniyah yang diberikan oleh Allah ke dalam hati mereka, para anbiya, para rasul, para aulia. Nah, kemudian pemahaman ini turun-temurun melalui proses iqtida, anugerah ke dalam batin ini dari para nabi, kemudian diturunkan kepada generasi demi generasi, tetapi bukan melalui kajian, tetapi melalui iqtida, atau dengan istilah yang kemudian dikenal suhbah, atau bahasa umumnya adalah persahabatan berdasarkan cinta karena Allah. Jadi bukan hasil renungan, bukan hasil penelitian. Adapun mereka memilih istilah, ada kesamaan misalnya dengan istilah-istilah filsafat. Ya, karena ilmu yang paling bergengsi dalam dunia akal adalah ilmu filsafat. Dalam kesempatan ini barangkali saya tidak banyak berteori ya. Saya coba untuk menjelaskan tentang istilah Nur Muhammadi atau hakikat Muhammadiyah ya, secara ringkas ya, dan bersifat praktis, barangkali tidak terlalu jelimet secara teoritis. Apa itu Nur Muhammad? Ya. Pertama tadi tentang bahwa pemahaman ini dicapai oleh ahlillah. Pemahaman yang mereka sebut putuh dari syuhud ya, batin mereka kepada hakikat alam semesta. Allah berikan ilmu itu. Salah satu dalilnya
Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian. Karena Allah bikulli syai'in alim. Ya, karena yang maha mengetahui terhadap sesuatu adalah Allah. Apa perbedaannya dengan ilmu yang dicapai melalui penelitian? Ya, Al-Imam Ibn Arabi mengatakan bahwa apa yang dicapai oleh akal statusnya adalah dzon, ya, sangka, karena objeknya adalah ciptaan. Kalau apa yang diketahui oleh para aulia ya, adalah yakin, karena objeknya adalah sesuatu yang hakiki, yaitu Allah. Ya, karena akal terbatas untuk memahami Allah. Ya. Orang sering mengklaim bahwa berarti lebih benar yakin daripada zon. Tidak, kedua-duanya benar. Karena kedua-duanya persis sama hasilnya, benarnya. Hanya yang satu menggunakan alat idraknya, alat pencapaiannya adalah akal, dan objeknya adalah ciptaan. Sedangkan yang kedua, alat untuk idraknya, pencapaiannya adalah jiwa, ruhani, qalbu lah katakan, dan objeknya adalah hakikat, ya, yaitu Allah. Sama halnya orang sufi memandang bahwa ketika kita berpikir tentang sesuatu, nah ini dalam dunia logika, jika yang kita pikirkan itu tidak real, tidak realistik, maka itu dikatakan khayal. Misalnya mahasiswa baru tingkat 2, tingkat 3, dia sudah berpikir bagaimana mempunyai istri, mempunyai suami, kaya raya, hidup mewah. Nah itu dia berkhayal, karena objek yang dipikirkannya adalah sesuatu yang tidak nyata, tidak realita. Kalau dia memikirkan tentang perkuliahannya, tentang ya bagaimana menguasai ilmu yang sedang dipelajarinya, itu real. Itu baru berpikir, tidak berkhayal. Nah, orang sufi memandang bahwa kaun ini semuanya khayal, ilusi, maka itu sebab alatnya akal, dan akal itu adalah dzon, sangka. Ya. Hatta orang ulama, ya, ulama mufassirin, ahli tafsir, dzon atau ijtihad para ulama fuqaha, ya, itu juga dzon, karena yang dia kajinya adalah nas teks Al-Quran. Adapun yang dipahami oleh mereka para ahlillah itu yakin, karena alatnya pun gaib, maka objek yang dicapainya pun gaib. Dan itu adalah hakikat. Nah, kita jangan salah paham bahwasanya berarti ini lebih tinggi dari itu. Tidak, itu istilah saja. Ya, kedua-duanya dari Allah, alatnya, dan kedua-duanya juga ilhamnya, inspirasinya dari Allah. Ya. Para ahlilah pun ketika dia masuk ke dalam wilayah pemahaman tafsir dan fikih, ya menggunakan akal. Ya. Tidak boleh berkaitan dengan syariat, dan tidak ada jalan untuk menggunakan kasyaf. Misal saya memberikan contoh, untuk menentukan hari raya misalnya, itu hanya ada 2, tidak ada 3-nya tuh. Ru'ya al-hilal dengan al-hisab. Nggak ada kasyaf, itu nggak ada.
Gimana mau dikasyaf, itu bukan sesuatu yang gaib. Ya. Itu bisa dihitung dengan bilangan, hisab, atau dilihat hilalnya. Ya. Jadi tidak ada kasyaf di situ. Karena kasyaf itu adalah kepada yang gaib. Ya. Kalau hasil ujian mahasiswa semua tidak tahu apa hasilnya, itu kan gaib bagi mereka. Tetapi bagi guru yang membuat nilai itu tidak gaib. Ya. Jadi kalau ada yang tahu hasil nilainya, nah itu kasyfus syaitan namanya. Ya. Oh, saya tahu hasil nilai kamu. Nah, siapa yang pergi melihat ke situ? Jin. Ya. Karena itu bukan gaib. Gaibnya gaib idhafi, bukan gaib hakiki. Atau mengetahui sesuatu yang akan datang atau yang telah lalu. Bagaimana gaib? Mereka yang telah ada yang di zaman lalu itu tahu apa yang dikatakan gaib. Gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Allamul ghuyub Allah. Ya. Maka idrak pencapaian yang menggunakan batin hati itu adalah kepada yang gaib. Maka kasyful gaib, ya, kasyaf, menyingkap ya, hal-hal yang tidak diketahui. Ghaba, ya, gaib itu kan ghaba anil aql. Itu gaib, ghaba anil aql. Tidak dapat dicapai oleh akal. Nah, maka pandangan-pandangan terhadap hakikat ini itu datang ya, dari syuhud mereka. Ya, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat diusahakan. Ya. Kalaupun kemudian mereka menuliskan ilmu hakikat itu dan ditulis teorinya, nazariyah sufiyah bil ilmi al-haqiqah, teori sufi tentang ilmu hakikat. Ya. Itu yang dihafal hanyalah terminologi, istilah, bukan dia mengenal hakikat. Ya. Maka mungkin penafsirannya bisa saja jauh, lari. Karena ada istilah naqilul kufri laisa bikafir, katanya. Bercerita tentang kekafiran. Ya, orang bercerita tentang kafir dan dia menceritakan di dalam isi cerita itu, dan dia mengucapkan saya kafir, itu adalah ungkapan cerita dan itu tidak kafir. Ya, begitu juga naqilul haqiqah, ya, laisa bi'alimil haqiqah, ya, atau laisa bil arif. Ini kita pun bicara tentang hakikat. Kita hanya menukil atau menyambung lidah mereka para aulia Allah berbicara tentang ya, al-haqiqah. Nabi pun bersabda, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah mewariskan sesuatu yang belum ia ketahui. Jadi ada ilmu yang ya, dilesapkan oleh Allah ke dalam hati. Mereka menyebutnya futuh, ya, atau faham. Dan ini terjadi pada Sayyidina Ali, bahwa Abu Juhaifah berkata, aku berkata kepada Ali, apakah engkau mendapatkan wahyu selain yang terdapat dalam kitabullah, ketika beliau berijtihad tentang sesuatu.
Maka Ali berkata, wallazi falaqal habba wa bara'an nasama ma a'lamuhu illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an. Ya, beliau menjawabnya, demi zat yang menumbuhkan biji dan menciptakan makhluk bernyawa, tidaklah aku mengetahui tetapi hanyalah sebuah paham. Itu sebab mereka dalam doa-doa orang sufi itu selalu berdoa, Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril ilmi wal fahm. Fafahimna fahma an-nabiyyin misalnya. Ya. Nur Muhammadi ini memang lebih menjadi istilah hakikat ya, karena tasawuf itu ada tarikat, ada hakikat. Maka dalam tahapan ini memiliki istilah yang berbeda meskipun objek yang dibahasnya sama. Seperti misalnya secara umum sifat mulia kita sebut akhlak atau sifat mulia katakan. Tapi orang tarekat menyebutnya maqamat. Ahli hakikat menyebutnya anwar wal asrar wal madad wan nafahat. Ya. Ini semakin disebut istilah hakikat, yaitu semakin dekat ya, dengan hakikat. Ada pertanyaan, kenapa istilah ini tidak ada di zaman dulu? Ya, di zaman Nabi misalnya, atau sahabat, atau katakanlah di abad-abad pertama. Jawaban itu banyak, tapi saya menemukan jawaban itu dari Al-Imam Ibn Arabi sendiri. Dan jawaban beliau lebih memuaskan. Kata beliau bahwa kehidupan ini jika semakin dekat dengan kiamat, manusia semakin mampu mengungkapkan tentang hakikat. Ya, contohnya di zaman dulu sekali, keluar biasaan itu sering bersifat gaib. Ya. Kita mendengar itu sebuah karamat dulu. Alat para aulia ingin berkomunikasi dengan orang yang jauh itu cukup dengan tangannya begini. Itu bisa komunikasi, atau dia ambil kayu. Ya. Sebetulnya yang dilakukan adalah hubungan gaib. Ya, hubungan gaib. Katakan Nabi Sulaiman menggunakan jin untuk melakukan suatu keluar biasaan, kan gaib itu. Untuk terbang ke tempat lain juga dia menggunakan angin, kan itu benda yang gaib. Namun sekarang justru yang luar biasa itu adalah maddah, materi. Jadi perkara yang dulu bersifat gaib sekarang sudah bersifat material. Dan kedua-dua keluar biasaan itu datang dari Allah, bukan dari gaib atau dari benda itu. Saya mendapatkan analisa itu di buku sejarah Fiqh Sirah dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kata beliau sebetulnya kemajuan teknologi ini itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj, di mana beliau mengendarai sebuah kendaraan yang tercepat. Sampai hari ini tidak ada kendaraan yang lebih cepat, yaitu buraq. Buraq itu sendiri binatang yang enggak ada, ya binatang apa namanya, khayal ya, dongeng seperti itu. Tidak ada dalam kehidupan nyatanya, tidak ada buraq itu di mana.
Ya. Kalau dari namanya buraq itu barq, kilat. Jadi sebetulnya itu sebuah isyarat ya, akan timbulnya datangnya kemajuan teknologi yang kekuatan dan keluar biasaan itu dari benda. Nah, saya kaitkan dengan pernyataan Imam Ibnu Arabi, orang semakin dekat dengan hari-hari kiamat ya, itu hakikat semakin terungkap. Bahkan kita mendengar dulu pohon, nanti dekat kiamat itu pohon bicara, batu bicara, semua bicara. Jadi bukan satu keluar biasaan lagi sebetulnya. Orang memahami tentang ilmu hakikat dan menghafalnya dan lain sebagainya. Mungkin kalau dia hidup di zaman dulu membawa istilah itu, oh itu sudah nabi mungkin, Bu. Sekarang iblis pun bicara hakikatnya. Nah, tentang Nur Muhammad, sebelumnya kita memahami bahwa Nur Muhammad terdiri dari dua kalimat ya. Pertama Nur, dan kemudian dinisbatkan, disandarkan kepada Muhammad. Berbicara tentang Nur, pertama, Nur ini salah satu nama Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Ini bukan berarti bahwa Allah itu cahaya, bukan. Ya. Allahu nurus samawati maknanya Allah yunawwir. Ya, Allah menyinari. Ya, tafsirannya seperti itu, bukan Allahu nuru. Ya, Allah mubtada, nur khabar, berarti Allah adalah cahaya. Tidak boleh kita lekatkan ya Allah menjadi sebuah benda tertentu. Ya. Karena Imam Ibnu Arabi menjelaskan, jika Allah nur artinya menyinari, berarti sinar itu tumbuh daripada dirinya. Ya, maka yang berdiri di atas dirinya adalah sifat, maka nur adalah nama, yaitu sifatnya. Teori cahaya misalnya matahari bersinar. Coba siapa yang tahu di belakang sinar itu apa? Dan itu tidak diketahui, dan itulah zat yang gaib mutlak. Jadi Allah tidak dapat dinamakan nur karena nur adalah sifat yang berdiri di atas zatnya. Ya. Tanpa sejauh itu pun penjelasannya ulama tafsir menafsirkan bahwa Allah nurus samawat, Allah yunawwir, Allah menyinari. Maka nur berarti adalah salah satu nama Allah. Oleh orang sufi, nur ini dipandang sebagai sumber asal dasar dua prinsip. Ini pemahaman yang dicapai melalui syuhud. Pertama, prinsip al-khalq, penciptaan. Kedua, prinsip al-idrak, ya, pencapaian. Atau yang dikenal asyuhud. Ya. Maka nur ini wasilah untuk kedua perkara ini. Saya coba menyebutkan beberapa istilah lain yang diberikan oleh ulama-ulama yang berbeda. Jadi nur, orang sufi menganggap sebagai asal, dasar, mula-mula bagi dua prinsip. Pertama, prinsip penciptaan, ya, al-khalaq, al-wujud. Yang kedua, prinsip idrak atau syuhud atau irfan, ma'rifat. Maka nur berarti sebagai sarana yang Allah gunakan untuk al-khalaq, menciptakan, mewujudkan,
dan juga sebagai sarana yang Allah berikan sebagai alat idrak, alat syuhud, alat mengetahui sesuatu. Tadi kita memahami bahwa mengetahui sesuatu itu dengan dua alat, akal dan hati. Satu zan, satu al-yaqin. Ini idrak. Ini pun Allah yang berikan. Dan yang Allah berikan adalah nur. Dan kita pun diciptakan itu sarananya adalah nur. Yang menerbitkan kita adalah nur. Yang menerbitkan idrak, pengetahuan, kita memahami sesuatu, itu juga nur ke dalam hati kita. Satu lagi yang perlu kita ketahui, bahwa istilah yang menjadi induk istilah ini adalah at-tajalli. Allah memberikan wujud dan Allah memberikan ma'rifat, idrak. Orang Sufi menyebutnya Allah mentajalikan wujud. Alam semesta ini Allah yang mewujudkan. Ya, Allah tajalikan. Alat tajalinya atau sarananya adalah cahaya. Ya, begitu juga Allah yang mentajalikan idrak, ma'rifat, pengetahuan. Ini pun cahaya. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan untuk mengenal. Jadi Allah ciptakan untuk mengenal. Ciptaannya Allah yang mentajalikan, menjelmakan, memanifestasikan. Dan juga orang dapat mengenal pun Allah yang mentajalikan, yang memberikan anugerah ini. Kedua-duanya menggunakan nur. Maka nur ya, sebagai wasilah. Tafsir isarinya adalah Allahu nurus samawati wal ard. Allah nur samawat al ard. Allah menyinari nama dan sifatnya, kemudian muncul ya, rupanya, surahnya di dalam bumi ini. Ya, tafsir isarinya seperti itu. Maka pertama, prinsip penciptaan atau lahirnya makhluk, atau disebut nurul wujud, atau dengan istilah lain tajallil wujud. Itu nur, berarti kita ini nur. Nah, ini teori ini ditolak ya oleh saudara-saudara kita yang tidak menerima tasawuf secara utuh. Ya. Tetapi mereka tidak dapat membuktikan secara ilmiah penolakan itu. Hanya mengatakan tidak ada nas ya, yang jelas. Padahal banyak sekali yang jelas. Ya. Ini teori-teori ini yang mengangkatnya adalah Al-Imam Ibn Arabi. Coba kita mendengar bahwa manusia dikeluarkan dari kegelapan atau dari ketiadaan. Ya, dari Adam. Adam ini kan tiada, kemudian menjadi wujud. Ya, Adam adalah Adam pakai ain ya, bukan Nabi, bukan Adam. Dari Adam, dari tiada, kemudian diwujudkan. Kan begitu. Kita diwujudkan dari tiada kan gitu, dari Adam. Nah, Adam ini kan zulmah, gelap. Maka ada berarti cahaya. Ini tentang penciptaan.
Sebetulnya yang ingin dijelaskan oleh mereka bahwa kita adalah jelmaan cahaya itu. Sebelumnya kita tidak ada. Ya. Sebelumnya tidak ada. Meskipun ada lagi orang sufi yang mengatakan bahwa tidak ada ini bukan tidak ada, tetapi tidak ada maksudnya bukan kita. Nah kemudian sekarang dipertanyakan lagi, setelah kita ada ini, apakah betul ini hakikat kita? Ternyata itu pun bukan. Ya. Ada ungkapan begini, ini sering kita dengar. Kana Allahu wa lam yakun ma'ahu syai' wal an yakunu kama kan. Begitu ringkasnya. Kana Allahu wa laisa ma'ahu syai' wa lam yakun ma'ahu syai'. Biasanya orang mengartikan Allah dulu ada dan dulu itu tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Sekarang Allah ada, wal an yakun katanya. Kama kana, sama seperti dulu ada. Ini enggak menjawab misteri itu kalau diterjemahkannya begitu. Maka penerjemahan yang benar, kana Allahu wa lam yakun ma'ahu syai'. Fi'il kana ini kalau dipakai untuk Allah, maka hilang fungsi dia sebagai fi'il. Jadi maknanya ada saja, zamannya tidak ada, hudus saja. Jadi Allah ada dan tidak ada yang lain dari sesuatu ini ada di samping atau bersamaan dengan Allah. Sampai sekarang ya, tidak ada sesuatu yang ada bersamaan dengan Allah, tidak ada. Ya. Kalau kita mengatakan dulu kita tidak ada, sebetulnya yang kita maksud kita belum dijahirkan, belum ditajalikan, belum diwujudkan. Oke, sekarang kita dijahirkan, sekarang kita diwujudkan. Apakah ada itu sifat kita? Ternyata bukan. Makanya ulama sama menyebut ya kedudukan makhluk ini. Kalau akidah Asy'ariyah mengatakan jaiz, kita itu jaizul wujud, atau disebut mungkinul wujud. Meskipun orang sufi dalam perkara ini dia menyebutnya ghairul wujud. Nah, kita menggunakan istilah sufi saja, bahwa kita ini disebut aghyar. Aghyar dari ghair, maknanya bukan, atau kita katakan selain Allah. Ini makhluk disebut selain Allah. Nah, selain ini siapa? Ya. Yang kita tidak boleh bersandar kepada selain Allah, karena selain Allah tidak ada. Ya, selain Allah tidak ada. Nah, di sini pun ada penjelasan tentang ilustrasi cermin ya, cermin. Misalnya saya berdiri di depan kaca, lalu muncullah gambar saya di kaca itu, ya kan? Muncul. Lalu saya bertanya, manakah aku? Orang tak akan menunjuk, yang di kaca adalah yang orang akan menunjuk. Ya. Sosok yang berdiri di depan kaca. Lalu kita tanya, itu siapa? Itu bukan engkau, tetapi juga bukan selain engkau.
Jadi bukan engkau itu tidak ada, karena yang ada hanya engkau. Ya. Jadi selain itu tidak ada. Kalau kita cari selain itu siapa? Allah. Namun ini kita perlu pahami kenapa mereka buat teori begitu. Ini bukan untuk bangga-banggaan, tetapi untuk melahirkan sebuah etika adab yang tinggi, bahwa kita tidak boleh menyakiti makhluk Allah, karena dia tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu sebab para wali jangankan makhluk, tumbuh-tumbuhan pun tak mau disakiti, karena semua alam semesta ini, semua syai ini jelmaan wujud Allah, ya. Dan semua alam semesta ini nur, ya, karena mereka menyebutnya tajalli, teorinya itu tajalli. Apa kalau kita artikan? Kalau kita artikan maknanya kurang, ya. Kita artikan jelmaan. Ada yang menolak manifestasi misalnya. Allah, manusia ini adalah manifestasi sifat dan asma Allah, ya, tanda kutip. Jadi jangan manifestasi itu jangan, ya, terus dibahas. Maka lebih mudah kita sebutnya tajalli. Baik, kembali kepada Nur Muhammad ini, apa sebetulnya Nur Muhammad itu apa? Nur tadi ada dua. Sebagai dasar asal, ya, dua prinsip. Pertama, dasar atau asal penciptaan, mentajalikan, mewujudkan itu dengan nur, maka berarti kita nur. Kata Imam Ibnu Arabi, karena terlalu jauh maka cahayanya jadi gelap. Sama kalau kita menggunakan senter baterai itu, ya, kalau kita nyalakan dan kita arahkan ke dinding, ya, maka muncul di dinding itu bulat, itu kelihatan gelap begitu. Cahayanya tidak cerah, tidak terang seperti ini. Dia bulat. Imam Ibnu Arabi mengumpamakan seperti itu. Ya. Maka ada sosoknya. Ini kan bersosok seperti ini karena terlalu jauh. Lalu untuk menjelaskan jauhnya, zat, sifat, asma, sifat, fi'il, dan kemudian hasil fi'il, ya. Itu teori yang mereka buat. Jadi tidak berarti bahwa kita memahami ilmu ini, wah terus jadi wali, ya, ini bahaya ini, ya. Kita malah bersyukur Allah kasih paham istilah mereka yang tidak sedikit ulama menutup pikirannya untuk memahami teori ini, ya. Karena ilmu ini tadi dicapai dari hakikat, dari syuhud. Jika kita paham tanpa memiliki syuhud, ya, berarti kita punya kecerdasan yang baik, ya, karena orang memahami Allah dan terpesona dengan Allah itu, ya, ada yang melalui fitrah. Dari sananya dia sudah cinta kepada Allah, sudah terpesona kepada Allah, ya, seperti orang berbakat begitu. Saya memberi perumpamaannya, ada orang yang mempunyai bakat mengukir, ya, ukiran-ukiran, kayu-kayu itu berbagai ukiran. Ada orang lahir dengan bakat itu. Jika melihat satu ukiran, dia memandang, kemudian dia boleh bikin. Tapi kalau kita minta penerangan dari dia, dia tidak mampu menjelaskan. Sudahlah, kamu lihat contohnya, kamu bikin aja sendiri. Ya, karena itu anugerah dari Allah, itu fitrah. Begitu juga ada orang-orang yang mengenal Allah dengan fitrah, disebut jazab. Yang kedua,
Ada orang mengenal Allah dengan kecerdasan akalnya. Ada orang dengan kecerdasan akalnya. Jika kita memahami ilmu-ilmu hakikat dan paham, itu anugerah dari Allah yang sangat besar. Mungkin duduk dengan orang yang pertama tadi, disuruh mengurai tentang ilmu hakikat yang pertama tidak bisa. Padahal yang memiliki hakikat uraian itu di dalam dirinya, kita tidak punya, kita hanya pikiran. Seperti kita disuruh menghilangkan wujud ini, itu kan korban dari membaca teori, tidak ada tarbiyah. Jadi setiap dia sholat, dia coba hilangkan dirinya. Ya. Oh tiada, oh, sudah tiada terus. Ini tidak betul, ini sesat. Bagaimana dia perlu meniadakan ya, sesuatu yang memang asalnya tidak ada. Ya. Maka sesuatu yang perlu ditiadakan sebetulnya itu sebuah pengakuan bahwa itu ada. Sehingga perlu ditiadakan. Kalau memang asalnya tidak ada, kita hanya perlu menyaksikan bahwa itu tidak ada. Itu saja. Nah, oleh karena itu ketika bicara tentang nur ya, maka ada dua prinsip yang dijelaskan. Pertama, yang menciptakan ada itu Allah, dan alat penciptaannya adalah cahaya. Berarti wujud alam semesta, terutama manusia, cahaya. Ya, dan ini tidak ada, bukan ada. Nah, untuk menyaksikan tidak ada, kita perlu cahaya kedua. Dan Allah ciptakan cahaya idrak, cahaya ma'rifat. Dan yang disebut Nur Muhammadi ini cahaya idrak ini, cahaya ma'rifat ini. Jadi ketika kita ingin mengetahui Nur Muhammadi, kita mesti memahami nur itu sendiri dalam istilah tasawuf. Bahwa nur wasilatu al-ijad wal imdad. Ada lagi nur wasilah tajallil wujud wa tajallil irfan. Nur ya, wasilah li aslil wujud ya, wa li aslil idrak. Nur adalah wasilah untuk wujud dan untuk idrak, untuk mencapai pemahaman sesuatu. Makanya Imam Junaidi pernah berkata begini, al-ma'rifatu ma'rifatan. Ma'rifat itu ada dua. Pertama, ma'rifatu ta'rif. Kedua, ma'rifat at-ta'aruf. Ya. Pengenalan kepada Allah itu ada dua. Pertama, ta'rif, ada definisinya. Kalau kita artikan secara bebas, ta'rif itu definisi. Nah, Allah menciptakan makhluk, ini definisi Tuhan. Ini ta'rif sama dengan wujud tadi. Lalu bagaimana untuk menyaksikan Tuhan, menyaksikan Allah melalui definisi ini? Kita perlu satu pengenalan lagi, yaitu ta'aruf, yaitu ya, idrak, syuhud. Nah, di manakah Nur Muhammadi? Adalah nurul idrak, nurul syuhud, nurul irfan atau ma'rifat. Itu yang disebut Nur Muhammadi. Kenapa? Karena batin ini baru tajam, baru mempunyai idrak, mendapatkan putuh dan mempunyai paham yang betul tentang Allah. Dan yang kasyif, tersingkap apabila memiliki sifat-sifat mulia, yaitu akhlak Muhammad. Kalau tidak, maka tidak. Itu sebab Nabi bersabda, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Aku diutus membawa agama, membawa risalah untuk ya, itu liutammim,
Liutamim itu untuk menyiapkan sebetulnya maknanya. Ya. Karena tamam dengan kamal itu berbeda. Kalau kamal itu sempurna, ya. Dimana kalau tidak sempurna disebut naqis. Tapi kalau tamam maknanya jadi atau siap. Ya. Seperti orang membangun bangunan ini, begitu sudah selesai, orang Arab itu akan menulis tamma bilhamdilillah katanya, atau tamma bihamdillah, sudah jadi. Ya. Kalau sempurnakan sudah separuh jadi, atau katakan 50%, 60%, 70%, sisanya itu kamal sampai selesai. Tapi kalau tamam memang dia dari awal disiapkan sampai selesai. Kalau belum selesai, belum tamam. Nah, maka liutamim makarimal akhlak, untuk menyiapkan akhlak yang makarim. Ya. Berarti ada akhlak yang tidak makarim, ya, tidak karom, tidak karim, yaitu akhlak tubuh ini tidak makarim. Akhlak yang makarim adalah akhlak ruh. Itulah yang disebut nur. Dan hanya satu tubuh yang memiliki nur ini, yang sempurna dan menjadi teladan, menjadi sumber dasar asalnya, yaitu pada tubuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang sufi menyebutnya Nur Muhammad. Ya. Kita terima itu kisah Nabi Adam ada nur dalam dirinya. Ya. Terus pindah kepada nabi-nabi, sampai akhirnya pindah pada Sayyidina Abdullah, ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kisahnya ada seorang wanita Yahudi bertemu kepada Abdullah itu, lalu dia melihat nur itu, maka dia menawarkan diri untuk menjadi istri. Ya, dia berani membayar mahar berapapun perempuan itu, yang penting engkau mengawini aku. Lalu kemudian berpisah. Dan rupanya Abdullah menikah dengan Aminah, dan lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abdullah ini bertemu lagi kepada wanita itu, dan wanita itu sudah tidak menolehnya. Maka ditanya oleh Abdullah, engkau lupa dengan aku? Ya, ingat, engkau dulu begitu memaksa untuk meminta agar aku menikahimu, tapi sekarang kenapa kau diam saja? Aku sudah tidak melihat nur yang ada dalam dirimu. Ya, apakah kisah itu ada atau tidak? Ya, kisah itu diriwayatkan oleh orang sufi. Yes. Mungkin boleh jadi hanya sebagai ya, satu ilustrasi, ya, bahwa sebenarnya yang sempurna makhluk ini, tajalli nur Allah itu hanya pada tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuktikan dengan bahwa syariat yang sempurna adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab suci yang sempurna adalah juga kitab suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga kehadirannya Nabi di tengah kesempurnaan kemanusiaan itu juga hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logikanya begini, kalau ini handphone, ya, handphone ini selengkap ini diciptakannya kemudian oleh manusia. Setelah dulu ya, manual sekali kan, besar lagi barangnya, bendanya besar, dan isinya hanya telepon saja. Ya. Tapi sekarang isinya macam-macam. Ya. Kalau dulu kandungan
handphone ini dipisahkan, itu mungkin menjadi benda-benda yang besar dan terpisah-pisah berbeda-beda. Tapi sekarang kecil dan sempurna. Artinya ciptaan yang sempurna bagi manusia itu kemudian. Dan itu tidak boleh kita memandang Allah. Allah baru mempunyai idea untuk menciptakan Nabi yang sempurna kemudian. Tidak. Justru ulama tafsir, ulama fikih, ulama hadis, dan ulama sufi hanya mengamini saja. Sepakat ya, bahwa Rasulullah SAW Sayyidul Mursalin wal Anbiya. Nabi adalah awal yang dibangkitkan di dalam kubur, awal masuk surga, dan orang yang memberikan pertama yang memberikan syafaat. Dan Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi hanya satu-satunya manusia yang pergi ke Sidratul Muntaha. Nabi yang menjadi imam di Masjidil Aqsa ketika Isra. Dan semua itu dalil menunjukkan bahwa Nabi Muhammad aslun nur. Baik nur ini nur wujud dan nurul ma'rifah. Itu sebab kisah tentang kecantikan Nabi pun, ketampanan Nabi pun tunggal ya. Meskipun teori ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Kalabazi dalam kitab Awariful Ma'arif dengan menggunakan teori Big Bang itu. Tapi tidak penting kita bicara tentang nur berkenaan dengan fisiknya. Karena yang dibicarakan oleh orang tasawuf, nur Muhammadi itu adalah rohaninya. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlak, itunya. Ya. Jadi nur itu Allah menciptakan wujud dengan nur, dan Allah menurunkan atau memberikan, menganugerahkan idrak, syuhud atau iman. Itu juga dengan nur. Maka al-imanu nurun, al-ilmu nurun ya. Al-akhlaqu nurun. Semua nur ya, itu nur idrak namanya. Orang punya sabar, maka punya idrak ya. Allah berikan sifat sabar kepada tubuh manusia itu ke dalam ruh. Maka sifat sabar itu mempunyai mata batin ya, untuk melihat musibah, sehingga dia bisa melewatinya dengan baik. Lalu Allah tambahkan lagi ridha, makin terang mata batinnya. Tambah lagi tawakal, makin terang. Jika akhlaknya sempurna, maka nurul anwar. Dan yang sempurna itu adalah Rasulullah SAW. Itu sebab syuhud, marifat, usul, sumbernya nur, dan nur itu nur Muhammad, yaitu sifat-sifat mulia itu. Sebetulnya itu yang dibahas tentang nur Muhammad. Jadi jangan pergi yang dibawa kemana-mana yang aneh-aneh, tidak ada. Ya, itu nur Muhammad, itu saja. Namun di sini sekalian dibahas bahwa ternyata kita pun nur. Dan itu ada doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura. Akhirnya Nabi mengatakan waj'alni nura. Naam, wa huwa nur. Ya Allah, jadikan hatiku cahaya, di dalam hatiku ada cahaya, di dalam mataku ada cahaya, di dalam pendengaranku cahaya. Panjang Nabi itu ya. Akhirnya Nabi mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku nur. Dan kita mendengar kisah Nabi kan sejak kecil, kalau dia berjalan di matahari tidak ada bayangannya ya. Karena Nabi lebih terang dari matahari. Dan para sahabat jika berjalan malam, dia tahu kalau malam-malam, kalau di jalan di tempat tertentu itu ada Nabi, dia tahu dari cahaya yang naik ke atas itu. Wah, ada Nabi.
Mereka mengakui itu ada mukjizat, tetapi teori ini mereka bantah bahwa Nabi nur. Ya memang nur ini, nur cahaya ini bukan cahaya materi seperti ini ya. Kita jangan bayangkan begitu kita berzikir beribu-ribu terus datang cahaya dari langit. Wah, tembus ke sini. Bukan. Tidak ada. Tapi lebih kepada sifat-sifat mulia yang Allah berikan. Al-imanu nur, al-ilmu nur, al-fahmu nur, wal-haya'u nur, wat-taubatu nur, wal-ridha nur, was-sabr nur, was-syukur nur. Dan kita perlu nur itu. Jadi itu yang dimaksud nur. Adapun kenapa dinamakan Muhammadi? Ya, karena yang memiliki cahaya secara sempurna bahkan menjadi sumber cahaya itu menjadi teladan, contoh. Ya, baik setelah dan sebelumnya, yaitu Rasulullah SAW. Maka dinamakan Nur Muhammad. Kemudian Imam Ibnu Arabi telah menyimpulkan dua gambaran dari asar nur ini. Allah punya nama nur, ya, maka ada asarnya, ada kesannya, wujud, ya, bentuk tubuh, dan kemudian idrak, syuhud, masuk ke dalam ruhani, ruh, batin. Dan ini menjelaskan tentang keesaan Allah. Sehingga beliau mengatakan annal insana kulliyatullah, katanya, bahwa manusia itu semuanya Allah, la juz'iyah, tidak separuh. Apakah jasadnya kita yang bikin, ruhnya Allah yang bikin? Tidak. Semuanya tajalli, jelmaan, manifestasi nur. Maka ilustrasinya tentang ciptaan ada dua, gambaran nur dan bayangan. Jadi ada upama begini. Ini teori nur dan bayangan. Ini yang saya tulis dalam tulisan ini ya. Seperti begini. Ya. Ini cahaya, lalu ini sosok, lalu bayangannya ada di sini. Nah, ini teori tentang wujud penciptaan nur dan bayangan. Jadi makhluk ini, bayangan ini. Ya. Dan Allah menyinari apa? Sifat dan asma'nya. Maka muncullah bayangan sifat dan asma'nya. Dari akidah ini, dari pemahaman inilah manusia begitu mulia di mata para aulia. Dan tidak boleh disakiti. Ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang menyakiti pun mesti ada hak Islam. Kalau pemahaman tentang Nur Muhammadi ini benar, maka pemahaman itu akan pergi ke sana. Menunggalkan Allah dan memandang manusia itu adalah mulia di sisi Allah, dan dia tidak akan menyakiti. Itu dampak dari pemahaman Nur Muhammadi. Akhirnya mereka menjelaskan dari sisi lain bahwa baik dan buruk itu hanya ada pada dua tempat. Satu, Allah letakkan dalam syariah, ada halal, ada haram, ada boleh, ada tidak boleh, ada baik, ada buruk, ada taat, ada maksiat, ada pahala, ada dosa. Itu Allah yang memberikan mizannya tuh, yang memberikan ketentuannya, ukurannya. Yang kedua, Allah letakkan baik dan buruk itu ke dalam tabiat tubuh kita, sifat fisik kita. Nah, disinilah Nur Muhammadi penting, yaitu ruhnya, agar memiliki sifat-sifat mulia, sehingga kita mampu melakukan dan meninggalkan yang buruk, melakukan yang baik, dan menilai orang ya, dengan penilaian yang positif meskipun menurut syariat baik dan buruk. Kalau tidak ada Nur Muhammadi itu,
kita akan didominasi oleh fisik, jasad. Contoh begini. Ada orang mencuri, maka Islam menyuruh potong tangan. Lalu kita bertindak untuk memotong tangan dengan penuh kebencian. Nah, ini tidak melaksanakan syariat Islam. Kenapa? Karena kita mencampur adukan penilaian baik buruk dengan penilaian yang subjektif diri kita. Mungkin kalau orang yang mencuri ini anak kita, bagaimana caranya agar tidak dilaksanakan pemotongan tangan ini? Tapi kalau lawan kita, potong saja sudah. Hukum Allah mesti ditegakkan. Nah, ini tidak betul. Sedangkan Nabi mengatakan, andaikan putriku Fatimah mencuri, Muhammad yang akan memotongnya. Itu Nur Muhammadi namanya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'fu huwa khairul lakum. Jika engkau maafkan, itu ada khair untukmu. Jadi tidak boleh kita menumpangkan emosi marah kita di belakang dalil Al-Quran itu. Dan itu tidak Nur Muhammadi. Kenapa? Karena tadi bahwa baik buruk Allah hanya letakkan dalam dua. Satu syariah, yang kedua tabiat. Orang yang mendukung kita itu orang baik. Orang yang tidak mendukung kita itu orang jahat. Coba antum bayangkan, saya sering memperhatikan begini. Ada orang yang kita benci sekali. Kita lihat pun tidak muntah itu, untunglah. Tetapi kenapa ada orang yang cinta mati dengan orang itu? Dia ini objek yang memang patut dibenci atau patut dicinta? Itu persoalan Allah letakkan dalam baik buruk ini. Itu sebab para ahlillah telah memandang tidak ada orang jahat. Ya. Kalau ada orang baik, dia melihat sifat itu adalah manifestasi sifat Allah. Makanya orang sufi ketika sudah mencapai akhlak yang mulia, membuat dia justru sifat mulia itu menjadi cahaya yang menyaksikan bahwa dia tiada. Baru tahu, oh ternyata saya tidak ada. Semuanya adalah manifestasi Tuhan. Bukan hanya sifat yang dimilikinya, jelmaan fisiknya, karena nur wujud tadi. Itu baru tahu. Nah, sehingga kalau dia berbuat baik dan orang memujinya, dia malu di depan Allah. Ya. Maka dia meminta kita ya, memuji Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dan enggak berani dia mengatakan saya, itu enggak berani. Karena justru dia sudah mempunyai nur ya, menyaksikan bahwa ternyata dia tidak ada. Maka itu sebabnya dia mesti mengatakan al-abid wal ma'bud. Ternyata yang ibadah itu Tuhan juga rupanya. Itu setelah usul. Itu pengakuan keesaan Allah, bukan menyatakan ada dua Tuhan. Al-muhib wal mahbub, al-arif wal ma'ruf. Jadi ketika melihat ada kebaikan dari orang, yang dia baca adalah yang gaib tadi itu, karena sudah kasyaf. Apa? Sifat dan asma Allah. Dia membaca sifat asma Allah. Allah Hakim, ya, Allah Fattah. Ada jelmaannya, ada manifestasinya. Lalu bagaimana ketika melihat orang buruk? Buruk itu adalah zulmah, gelap. Gelap itu adalah adam,
tiada. Dia melihat hakikat insan. Bahkan akhirnya dia merasa iba karena Allah tidak memberikan kebaikan. Jadi dosa dan keburukan yang berdasarkan syariat Allah ciptakan untuk Allah ampunkan, bukan untuk Allah kutuk. Apalagi kita mengutuknya. Nah, ini Nur Muhammadi namanya. Kalau orang membahas ilmu hakikat Nur Muhammadi tidak memiliki akhlak ini, ya, ini sesat juga. Ya. Itu yang diaplikasikan dari Nur Syuhud. Itu teori yang pertama, gambaran nur dan bayangan. Yang kedua, gambaran nur dan cermin tadi yang sudah saya singgung. Kita berdiri di depan cermin, lalu muncul gambar kita di cermin. Kita akan mengatakan aku ini. Itu bukan aku. Tapi itu bukan selain aku. Nah, maka orang Sufi mengatakan, ya, tajallallah binafsihi min nafsihi li nafsihi. Allah menjelmakan, memanifestasikan dirinya dengan dirinya, dari dirinya untuk dirinya. Seperti kita bercermin, kenapa perempuan berdiri depan kaca? Dia ingin melihat sesuatu. Karena yang melihat itu mesti berdiri di depan dia. Kau lihat ini. Dia tidak panggil orang untuk lihat ini, tetapi dia berdiri di depan cermin. Ya, maka orang yang di cermin itu melihat ini. Ya, padahal yang melihat adalah dirinya, melihat dirinya dengan dirinya dari dirinya. Dan wujud kita itu seperti itu, tetapi kita tidak dapat melihat hakikat itu kecuali kita memiliki Nur Muhammad. Maka itu sebab dibahas oleh Imam Ibnu Arabi bahwa nur huwa aslul wujud wa aslul idrak. Kita tahu bahwa ternyata kita tidak ada setelah kita mendapat Nur Muhammad. Bukan perlu ditiadakan. Tidak perlu, memang sudah tidak ada, tidak perlu ditiadakan. Jadi tidak perlu dipejam-kejamkan matanya. Seperti orang salat mau khusyuk, kan dipejam-kejamkan matanya itu. Itu semakin jauh dari khusyuk. Ya. Sehingga kita perlu suasana, ya, yang menciptakan khusyuk. Itu kalau Imam Asy'arani menyebutnya al-amilul fani. Itu motif panah, bukan motif bako. Sedangkan khusyuk itu motifnya bako. Al-amilul baqi wallah. Ya. Kita salat di gelap, atau untuk kita berada di terang supaya mencapai gelap kita pejamkan mata kita itu untuk dapat khusyuk. Tidak. Ya. Maka akan timbul ilusi baru, khayalan baru bahwa dia khusyuk. Itu kan tidak khusyuk namanya. Ya. Orang yang terlalu keras hatinya misalnya, atau pikirannya terlalu kacau, maka kalau zikir dia pejam. Boleh jadi dia tidak mampu menahan emosionalnya, akhirnya teriak, menjerit, kemudian ya, dia tidak bisa mengontrol perasaannya, dan itu dhaif, dan itu bukan apa-apa. Jika terus masih seperti itu, akan semakin jauh dari ma'rifat. Justru biarkan mata terbuka, tapi tidak mampu. Ya. Jika hati penuh cahaya, semakin membuka mata, semakin nampak hakikat. Bukan perlu terpejam. Karena manazil ilahiyah, fenomena Tuhan, Allah jelmakan, Allah manifestasikan ke dalam wujud ini. Jadi yang diperlukan adalah mata batin. Dan itulah nur, lagi-lagi Nur Muhammadi.
Nah, maka gambaran yang kedua adalah gambaran cermin. Adapun kenapa Muhammad? Karena Muhammad SAW adalah sebuah nama manusia yang tiada pernah diberi kepada manusia manapun sebelum dilahirkan di permukaan bumi ini. Dalam pandangan para aulia, nama Muhammad itu diambil dari kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Berarti mahamid wa makarim hiya min sifatillah. Sifat-sifat mahamid yang terpuji, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mulia itu sifat Allah. Jika namanya Muhammad dan maknanya dipuji, berarti dia adalah kanzun. Apa kanzun itu? Apa kanzun itu? Benda apa? Bukan. Apa? Tempat untuk menyimpan sesuatu. Kanz. Peti lah katakan. Ya. Iya, wadah tempat menyimpan sesuatu. Maka kan ada dikatakan kuntu kanjun khafi. Ya. Kuntu kanjan khafiyan, itu dalam hadis yang dinisbatkan secara makna kepada Rasulullah. Kuntu kanjan makhfiya fa uhibbu an a'raf an u'raf fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Aku adalah sesuatu yang tersembunyi. Kanzan itu sesuatu yang ada ya, dalam apa namanya, sesuatu yang kalau kanzan seperti kotak yang di dalamnya harta karun, itu kanzan, simpanan. Ada artinya itu yang. Namun makhfi artinya Allah adalah sumber wujud dan sumber idrak, tetapi tersembunyi. Dan aku ingin diketahui, maka aku ciptakan manusia agar aku diketahui. Lalu orang sufi mengatakan kepada Rasulullah, anta kanjun atiyah. Engkau juga sebuah simpanan yang Allah berikan ya, kepada kita. Jadi Muhammad SAW adalah jelmaan mahamid, jelmaan sifat-sifat terpuji yang tunggal. Itu sebab dinamakan al-insan oleh orang sufi, bahwa al-insan huwa Muhammad SAW. Maka tidak lain namanya Muhammad, dipuji, karena dia adalah simpanan yang Allah berikan untuk kita, segala mahamid, sifat terpuji. Ya, karena Muhammad dari hamd. Dulu sebelum dilahirkan, tidak ada objek yang kita puji tentang sifat mulia. Maka ketika di langit namanya Ahmad. Ahmad adalah orang yang banyak memuji. Muhammad orang yang banyak dipuji. Ahmad sama dengan Hamid. Kalau Hamid hanya memuji sekali. Muhammad sama dengan Mahmud. Mahmud dipuji sekali. Tapi kalau Muhammad banyak dipujinya. Maka Nabi mengatakan, ana Ahmad wa ana Hamid wa ana Muhammad wa ana Mahmud. Gitu. Kenapa? Karena tubuh Nabi tempat sifat mahamid. Kita juga Pak, kalau Allah berikan sifat mahamid, sifat terpuji itu, sifat Muhammad atau Nur Muhammad, kita akan memuji Allah melalui manusia. Kata Nabi, ana Hamid, saya memuji, wa ana Mahmud, saya dipuji. Ana Ahmad, saya banyak memuji, wa ana Muhammad, dan saya banyak dipuji. Kalau kita mendapatkan Nur Muhammad ini, Nur Mahamid, artinya kita akan mendapatkan sifat-sifat terpuji. Kita tidak akan memandang ada manusia yang buruk Pak. Semuanya baik.
Kenapa? Kenapa? Dia puji. Karena dia punya sifat terpuji. Makarim al-akhlak, sifat makarim, sifat mulia. Kita akan memuliakan orang karena kita punya sifat mulia. Kalau tidak punya, tidak akan memuji dan tidak akan memuliakan. Efeknya pun kita tidak dipuji dan tidak dimuliakan. Ya. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak dapat memberi. Bagaimana kita tidak dapat memuliakan orang? Karena kita tidak punya makarim, tidak punya mahamid. Bahkan orang yang tidak punya meminta. Maka Nabi diumpamakan sang pemberi. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Nabi kepada orang yang jahat pun, ya, justru dia yang paling layak dan patut untuk diberikan sifat terpuji itu. Maka Nabi menyikapi mereka semua dengan sifat-sifat terpuji. Dan tercatat dalam sejarah bahwa Nabi tidak pernah membunuh satu nyawa pun. Semua Islam yang di tangan Nabi itu karena menatap matanya. Ya. Puluhan, ratusan orang Islam di depan Nabi karena menatap matanya. Itu Abu Sufyan, Abu Jahal, apa semua itu tidak pernah ketemu Nabi, di belakang aja. Karena dia mengatakan Muhammad sahir, kalau ketemu pandang matanya ya, akan berubah. Katanya disihir. Berapa banyak mereka mengutus orang untuk berdebat, berdialog kepada Nabi, nggak kembali lagi, Pak. Dari jauh dia mengusung-usungkan pedangnya, saya akan berdebat, saya akan berdialog, saya akan mengalahkan pemikiran ketuhanannya. Sampai di sana nggak sempat dialog, Pak. Dia melihat matanya, ya, terus Islam. Ya, kenapa? Dia memandang bahwa dia akan jumpa Muhammad dengan mata yang penuh kebencian. Karena mereka selalu menghinanya dari jauh. Dia akan bertemu musuh, lawan. Tapi ternyata tidak. Mata kasih sayang, mata kedamaian, mata penuh harapan. Dia kehilangan mencari ya, lawannya. Ini bukan manusia. Bagaimana dia tidak Ahmad, tidak Hamid, akhirnya dia Muhammad dan Mahmud. Itu karena ada nur yang ada di dalam dirinya, dan itu yang perlu kita warisi. Maka itulah nur Muhammad. Ya. Dan Allah mengatakannya, Nabi Muhammad adalah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kelahiran Nabi merahmati semua alam semesta, termasuk lahirnya. Teknologi dan kekuatan materi ini, itu yang menggunting pitanya adalah Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Karena dia mengendarai burak dan membawa tubuh materinya tembus ke Sidratul Muntaha. Dan tidak ada kekuatan materi yang lebih tembus seperti tembusnya tubuh Nabi ke Sidratul Muntaha. Tidak ada kendaraan yang burak barak secepat burak Rasulullah SAW. Setelah itu maka tidak aneh lagi. Dan Nabi jauh-jauh hari sudah mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Ilmu pengetahuan itu adalah sepatutnya menjadi milik orang mukmin. Nabi mengatakannya dolah. Dolah itu adalah milik kita yang hilang. Kenapa? Karena surga, neraka, dunia, akhirat, kafir, binatang, malaikat, jin diciptakan untuk orang Islam.
bukan untuk siapa-siapa. Ya, wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Semua akhir daripada hikmah daripada semua kehidupan ini untuk kita, untuk orang yang bertakwa. Maka sepatutnya kitalah yang mewarisi bumi ini. Maka Nabi mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Ya. Maka orang sufi memandang meskipun teknologi, ya, materi dimiliki oleh orang kafir, ya, tapi mereka tidak punya tujuan apa-apa, hanya dari benda ke benda. Ya. Namun justru banyak mempermudah umat Islam, ya, dengan menggunakan sarana itu untuk menyampaikan kebenaran dan keislaman. Jadi tetap dhalatul mu'min, ya. Tetapi anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Siapa yang menemukannya, dialah yang berhak memimpin dunia ini. Ya. Ini rahmat namanya. Dan Nabi, dan ada dalam hadis qudsi pun mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Ya. Lalu ada hadis Jabir, innallaha qad khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika min nurih. Nura nabiyyika min nurih. Ya. Nur nubuwah. Ya. Nur nubuwah itu adalah nur yang menyingkap, yang membuka, yang memberitakan tentang hakikat ketuhanan, itu nubuwah. Maka dalam pembahasan tasawuf, al-insanul kamil, memang ini perbincangan tentang perkara kosmologi, ontologi. Tapi tasawuf tidak berbicara itu hanya sebuah pembuka saja. Tapi yang dimaksud al-insanul kamil, kesempurnaan di sini adalah dari segi nubuwah. Nah, karena Nabi itu tiada, maka kemudian menjadi wilayah. Ya. Wilayah, karena wilayah itu lebih dahulu daripada nubuah. Karena seorang yang diberikan berita tentang ketuhanan, mereka yang mempunyai sifat mulia. Dan para nabi itu, kalau di luar para nabi manusia biasa, disebut, orang sufi menyebutnya jazal. Orang yang sejak lahir memang dipelihara batinnya oleh Allah untuk mencintai Allah, untuk menyayangi Allah, untuk terpesona kepada Allah, dan menarik pikiran dan jiwanya hanya kepada Allah saja. Itu majdub. Tapi bukan majnun, ya. Berbeda majdub yang majnun dengan majdub yang, dan seterusnya dan seterusnya. Ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah wa adam bainar ruh wan nubu wal jasad. Ya. Dikatakan kapan kau mendapatkan kenabian? Sebelum ada Adam. Karena nubuwah adalah yang merupakan berita ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus secara jasad, manusia yang diciptakan paling mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Dan Nabi adalah manusia yang diciptakan sebaik-baiknya ciptaan. Namun ada hadis-hadis yang memuji Nabi. Ditanya su'ilal barra akana wajhun nabi misla as-saif. Ya, apakah wajah Nabi seperti pedang berkilau-kilau? Qala bal mislal qamar. Indah seperti bulan. Bahkan dari Sayyidina Anas mengatakan, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan suaranya bagus, wajahnya bagus.
Dan beliau mengatakan, dan Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam secantik-cantiknya, setampan-tampannya wajah dan sebaik-baiknya suara. Nah maka akhirnya dikatakan bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslul wujud wa aslun nur. Ya, karena kecantikan Nabi, ketampanan Nabi sempurna, jasadan waruha. Ya, tidak ada yang menyamai. Itu pun ada dalam ya, hadis tentang di akhirat nanti katanya. Bahwa orang diperlihatkan Nabi Yusuf, nah kemudian diperlihatkan Rasulullah, maka Nabi Yusuf hilang kecantikannya. Begitu juga suaranya Nabi Daud, lalu suara Rasulullah hilang suara Nabi Daud. Sebetulnya itu tidak penting, itu hanya sebuah argumentasi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Khalqi Ajma'in, wa huwa aslul wujud wa aslun nur. Dan itulah yang diistilahkan Nur Muhammad. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, materi ringkas adapun tentang kaitannya kepada sejarah kenusantaraan ada dalam buku ini, tinggal dibaca saja. Namun saya hanya menjelaskan tentang teori Nur Muhammadi saja. Teori ini hidup dan tumbuh dan sempurna di tangan Al-Imam Ibn Arabi. Meskipun sebelumnya ada ya, teori Nur Muhammadi ini sudah ada sejak di abad ketiga dan keempat di tangan Al-Imam Abdullah Tusturi, lahirnya Nur Muhammadi itu ya. Saya kira itu saja. Kemudian kita buka soal jawab ya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.